Halo guys, akhirnya Ultraman Decker episode 8 sudah tayang. Buat yang belum nonton, nonton dulu guys. Karena jujur aja ini adalah episode pertama sejauh ini yang bikin saya mukul-mukul meja pas nontonnya. Bukan cuman karena kembalinya Yuna dan Carmilla yang dapat happy ending, tapi Asumi juga mendapat perkembangan karakter yang membuatnya makin mirip dengan Shin Asuka. Seperti biasa kita bakal ngebahas alur cerita dan hal menarik apa saja yang ada di episode kali ini. Setelah pertarungan Trigger dan Decker melawan Megalozoa di episode sebelumnya, diperlihatkan di sebuah tempat muncul bunga yang mirip dengan Ruluye. Bunga itu pun menyemprotkan serbuk yang membuat orang-orang di sana ngefly hingga tumbang ke tepi jalan. Sementara itu di markas ya guys, Asumi nanya ke Kengo, "Bang, kenapa pas mau nebas Megalozoa lu malah berhenti weh?" Kengo pun menceritakan soal pertarungannya dengan Megalozoa beberapa tahun yang lalu, di mana pada akhirnya Kengo tak bisa membuat Carmilla tersenyum. Karena kita tahu impian Kengo itu membuat semua orang tersenyum. Sementara Asumi kan belum tahu ya guys, apa alasannya bertarung sebagai Ultraman. Mengetahui para warga sedang ngefly, God Select pun datang ke TKP buat menyelidikinya. Di mana Kengo akhirnya menemukan bunga yang sangat mirip dengan Ruluye. Hingga Asumi dengan tidak sengaja menghirup serbuknya. Akibatnya Asumi berhalusinasi, dia sedang laris manis berjualan kerupuk berasnya yang sebenarnya itu cuman ilusi saja ya guys. Hingga saat mengingat pertanyaan Kengo apa alasannya bertarung, Asumi akhirnya terbangun di mana dia sudah dibawa kembali ke markas. Dengan mengejutkan, bunga misterius itu ternyata udah tumbuh segede gedung dan terungkap kalau serbuknya bisa membuat orang-orang terperangkap dalam mimpi indah hingga gak mau bangun. Kengo pun memberitahu kalau bunga itu adalah miliknya yang bernama Ruluye. Namun tiba-tiba Yuna yang sudah menjabat sebagai sekretaris mewakili Shizuma menjelaskan bahwa bunga itu adalah tanaman kuno yang mekar karena Sophia. Setelah sebelumnya dibawa Megalozoa saat Carmilla menyerap kekuatan Eternity Core. Tanaman kuno itu disebut sebagai Gijiran. Untuk mengatasinya, ternyata Yuna sudah membawa beberapa tabung gas yang akan digunakan para nurse DC ya guys. Sehingga mereka pun menyiapkannya sebelum pagi yang adalah jam aktif dari Gijiran. Di sela-sela itu, Yuna pun menemui Kengo ya guys. Setelah sebelumnya jaga image di depan anggota God Select karena tugasnya adalah mewakili Shizuma. Yuna menduga kalau penyebab Gijiran sangat mirip dengan Ruluye adalah karena ingatan Kengo para zaman dulu yang terbawa sampai sekarang. Misi akhirnya dimulai, mereka berhasil menghentikan Gijiran, namun saat menghancurkannya, Megalozoa tiba-tiba muncul, sehingga Kengo dan Asumi berubah jadi Ultraman Trigger dan Decker untuk melawannya. Trigger dan Decker menyerang bergantian, cuman Megalozoa pastinya sangat kuat ya guys, hingga karena Decker menyerang retakan di perutnya, Carmilla sempat muncul. Ryumon yang menyadari kelemahannya pun menembaki retakan itu. Sementara Kengo yang ingin menyelamatkan Carmilla menggunakan Ultra Dual Sword. Sayangnya dia kewalahan karena serangan Carmilla. Melihat itu, Asumi pun merasa kagum dengan usaha Kengo untuk mewujudkan impiannya guys. Dibantu Yuna yang ternyata masih punya kekuatan Yuzare, Carmilla akhirnya berhasil dikeluarkan. Carmilla pun bertemu Kengo yang tak pernah menolak kegelapan dan Carmilla sendiri juga menerima cahaya guys. Karena itu mereka bertiga pun bekerja sama melawan Megalozoa. Asumi meminjamkan kartunya pada Kengo untuk menyerang dengan Ultra Combo. Trigger juga memakai From Glitter Trigger dan dengan kombinasi serangan cahaya dan kegelapan, Megalozoa akhirnya berhasil dikalahkan. Untuk melindungi bumi, Kengo pun menyerahkan Ultra Dual Sword pada Asumi yang akan mengabarkannya saat menemukan alasan kenapa dia bertarung sebagai Ultraman. Kengo pun akan meninggalkan bumi guys, di mana Carmilla juga ingin ikut dengan membawa sisa energi dari Dargon dan Hydram, karena hanya Kengo yang bisa melewati kubah Sophia. Episode kali ini pun selesai. Yap, sesuai info sebelumnya, musuh baru yang bakalan muncul di episode kali ini adalah Gijiran ya guys. Mengambil referensi dari Gijiran yang pertama kali muncul di Ultraman 3 episode 45. Gijiran sendiri adalah tanaman dari zaman kuno yang serbuknya bisa membuat orang-orang berhalusinasi. Sampai-sampai semua anggota Guts waktu itu kena efeknya ya guys. Cuman Daigo satu-satunya yang gak kena karena dia adalah reinkarnasi dari Ultraman 3. Hingga dia pun berubah dan menyerang Gijiran. Ngelihat itu, para warga pun sempat ngamuk ya. Kenapa Tiga ngelawan Gijiran tanpa tahu kalau mereka lagi dipengaruhi serbuknya. Sementara di Trigger diceritakan kalau Gijiran bisa mekar karena pengaruh dari Sophia ya guys, yang sebelumnya itu dibawa Carmilla saat menjadi Megalozoa. Jadi kalau gak ada Sophia harusnya Gijiran gak akan mekar.
Orang-orang yang kena lebih dikit dibanding versi Ultraman 3 yang sampai-sampai seisi kota. Asumi yang sebelumnya ngelihat Kengo berhenti menyerang Megalozoa pun menanyakan apa alasannya ya. Setelah Kengo menjelaskan soal Carmilla pun, Asumi bilang bukannya dia itu raksasa kegelapan. Mengartikan kalau Asumi adalah MC yang gak naif ya guys. Sejauh ini dia selalu bertindak rasional. Apapun yang harus dilakuin buat ngelindungin orang-orang, ya bakal dilakuin gitu. Malahan itu bagus, karena bisa jadi kesempatan ngebuat perkembangan karakternya itu bagus ya guys. Akhirnya Yuna dimunculin juga. Awalnya dia agak cuek, dan ternyata itu cuma acting aja. Karena jabatannya sekarang udah jadi sekretaris. Mungkin tugasnya akan banyak ngegantiin Shizuma kalau mau pergi kemana-mana gitu. Dijelaskan juga soal ukiran di prasasti kuno yang juga ngebahas soal gigiran. Tapi bukan cuma itu ya guys, masih ada kaiju lain yang salah duanya itu mirip Zoiger dan Melba. Kalau Melba mungkin udah satu paket sama Golba ya. Untuk Zoiger dan sisanya masih dipertanyakan. Ada kemungkinan kalau mereka pernah eksis di dunia ini. Mengingat ukiran ini dibuat oleh orang-orang di zaman dulu sama kayak ukiran di lab Akito yang kita tahu kalau itu dibuat oleh Zabil. Akhirnya Trigger dan Decker ngelawan Megalozoa lagi. Dan kalau soal visual efeknya udah pasti keren banget ya guys. Kalau Koichi Sakamoto udah jadi direkturnya emang gak pernah salah sih. Salah satunya pas momen Trigger menggunakan Skytap. Scene ini mirip pas debut Trigger Skytap melawan Hyudram di series Ultraman Trigger. Melihat tekad Kengo menyelamatkan Carmilla, Asumi akhirnya termotivasi dan mengucapkan kalimat yang sangat gak asing ya. Honto no tatakai wa koko karada. Yap, itu adalah kalimat andalan dari Asuka setiap kali mau bertarung. Honto no tatakai wa koko karada. Honto no tatakai wa koko karada. Honto no tatakai wa ini bisa jadi awal buat perkembangan karakter dari Asumi yang selama ini dia emang gak tahu ya apa alasannya bertarung sebagai Ultraman. Bisa dibilang pertemuannya dengan Kengo lumayan penting. Momen paling memuaskan di episode kali ini tentu saja adalah kembalinya Carmilla. Di ending Trigger, Carmilla memang sempat tobat sama kayak Camilla yang akhirnya tertarik dengan cahaya ya. Sempat khawatir juga Carmilla bakalan set ending lagi. Ternyata enggak, karena Carmilla beneran jadi baik dan kemungkinan bakal ngehidupin Dargon dan Hyudram ya. Cuman alasan lain kenapa Carmilla jadi baik adalah untuk mengalahkan Megalozoa dengan serangan gabungan cahaya dan kegelapan. Itu kenapa ada form Trigger Truth. Cuman karena sekarang Trigger lagi gak ada, penggantinya adalah Carmilla. Kalau kalian ada pendapat soal episode kali ini, terus aja di bawah, subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.